Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Feby di channel Feby Febrianti. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Mohon maaf sudah lama tidak membuat video karena kesibukan di dunia nyata. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Yang pertama, pengertian manajemen terlebih dahulu. Pendidikan manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari kata Italia managio yang diadopsi dari kata bahasa Latin managiare yang berasal dari kata manusia artinya tangan. Jadi, pengertian manajemen pendidikan adalah aktivitas yang harus dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Adapun pengertian pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekuasaannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 2003. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidikan, tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kita akan membahas tentang kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 antara lain. Yang pertama, menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan kata mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oke, yang selanjutnya ada hak pendidik dan hak pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 adalah satu, menghasilkan dan menjamin kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas yang hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Ada yang tahu nggak sih apa itu peran pendidik? Nah, kita akan membahasnya di sini. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, dan selanjutnya guru sebagai moderator, guru sebagai evaluator. Adapun penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetensi dasar. Yang ke B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. Yang pertama, rasional, ilmiah, objektif, analisis pekerjaan dan pegawai. Yang kelima, efisien dan efektif. 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang B. Cara metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Dan kelima, seleksi referensi. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru adalah untuk menetapkan kebutuhan perencanaan sumber daya manusia dan job analisis.
Yang kedua, untuk meningkatkan pelamar kerja untuk biaya minim. Yang ketiga, untuk membentuk meningkatkan akan keberhasilan proses seleksi dengan menuntutkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah untuk Glevet. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja kriteria yang telah direkrut dan diseleksi. Adapun langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmenri 2012-14. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Dimensi terkini dan dimensi ke kanan. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, polisi. Yang keempat, programming. Yang kelima, prosedur. Yang keenam, schedule. Kebijakan penerimaan peserta didik. Baru kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru membuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang di sekolah atau faktor kondisional. Yang keempat, sistem penerimaan peserta didik baru ada 2 macam. Sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi. B. Sistem seleksi. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria. Yang keenam, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik. Yang ketujuh, orientasi peserta didik. Koordinasi. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat bagi saya maupun kalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.